Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Pada kesempatan kali ini, saya Rara Prilika Maharani akan mengulas kembali pemaparan atau materi yang sebelumnya telah disampaikan oleh Bapak Suka Basuki dalam agenda sadari atau sadar budaya resiko dengan topik mengenai membangun budaya resiko untuk meningkatkan kinerja dan ketahanan. Untuk selengkapnya, mari kita ikuti agenda pemaparan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya Rara Prilika Maharani mohon izin untuk memaparkan atau lebih tepatnya mengulas kembali sekilas materi yang sebelumnya sempat disampaikan oleh Bapak Suka Basuki, Sarjana Teknik dari PTPN 1 Regional 7 dalam agenda sadari atau sadar budaya resiko. Pada agenda sadari kali ini, topik yang dibahas adalah mengenai membangun budaya resiko untuk meningkatkan kinerja dan ketahanan bisnis. Baik, langsung saja. Seperti yang kita ketahui bahwa resiko seringkali menjadi perhatian khusus di setiap perusahaan maupun organisasi dalam melangsungkan bisnisnya. Di era sekarang ini yang penuh dengan ketidakpastian, terutama di dunia perkebunan dan industri pengolahan, terdapat berbagai resiko yang mengintai setiap proses bisnis di suatu perusahaan, baik itu dalam bentuk perubahan iklim, fluktuasi harga komoditas, gangguan operasional, perubahan regulasi, tuntutan mutu pelanggan, transformasi digital, hingga ESG atau sustainability. Dari ketidakpastian itu yang pada akhirnya dapat meningkatkan peluang adanya resiko, penting bagi dunia kerja atau lingkungan pekerjaan untuk menerapkan budaya resiko, yang mana budaya resiko ini bertujuan untuk mendukung terciptanya keputusan yang lebih baik, operasional yang andal, meningkatnya kinerja, meningkatnya kepatuhan, dan pada akhirnya akan berimbas pada keberlanjutan bisnis perusahaan tersebut. Jadi dalam perspektif bisnis, suatu resiko bukan selalu berarti suatu kerugian. Dari terjadinya suatu resiko, berbagai kemungkinan adanya peluang terjadinya resiko terdapat berbagai kemungkinan tergantung dengan pemilihan keputusan atau bagaimana pihak tersebut mengelola atau mengantisipasi resiko yang kemungkinan muncul. Jadi dalam setiap prosesnya, ketika ada suatu ketidakpastian yang pada akhirnya berpeluang memunculkan resiko, di situ tahapnya ketika ada ketidakpastian yang mengakibatkan peluang adanya resiko tersebut, tahapan pengambilan keputusan dibutuhkan. Tahap pengambilan keputusan ini menjadi tahapan yang paling krusial, yang mana menentukan hasil dari dampak resiko yang nantinya akan berimbas pada kegiatan bisnis di perusahaan. Dari resiko, apabila dikelola, dia akan meningkatkan value atau menciptakan value creation. Sedangkan jika resiko tersebut diabaikan, akan terjadi value loss atau hilangnya nilai yang kiranya nanti akan berpengaruh terhadap pencapaian tujuan organisasi.
dampak yang buruk atau terjadinya value loss dari suatu resiko, maka kita hendaknya ditanamkan namanya budaya resiko untuk mendukung pencapaian kinerja di lingkungan pekerjaan. Budaya resiko sendiri dari budaya risiko sendiri bertujuan untuk meminimalisir dampak buruk yang terjadi. Dengan adanya budaya risiko lebih dapat dikenali lebih sedari dini, kemudian pengambilan keputusan dapat lebih tepat, pengendalian juga akan lebih dapat efektif, lalu kinerja yang dihasilkan bisa lebih stabil, dan juga pada akhirnya perbaikan berkelanjutan dari bisnis perusahaan tersebut akan sesuai dengan tujuan. Sedangkan apabila budaya risiko itu diabaikan atau kita tidak menanamkan budaya risiko dari dini, seringnya akan mengakibatkan timbulnya pengambilan keputusan yang bersifat reaktif, lalu keterlambatan penanganan dari suatu resiko sehingga masalah diketahui setelah terjadi. Kemudian pengendalian resiko jadi tidak konsisten yang pada akhirnya dapat menimbulkan kerugian berulang yang menciptakan value loss di organisasi. Baik, kiranya kurang lebih hal tersebut sekilas dari materi sadari atau sadar budaya risiko yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.